Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Saya Eliawati. Kali ini saya akan sedikit sharing informasi mengenai PPL PPG Daljab tahun 2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus ujian komprehensif, artinya Bapak Ibu sudah melewati sekitar 74-75% proses dari penyelenggaraan PPG. Sedikit lagi usaha Bapak Ibu untuk lulus PPG ini. Jadi tetap semangatnya harus diperkuat lagi dan yang utama Bapak Ibu harus sehat ya. Nah, ini adalah tahapan dalam PPL PPG Daljab ini ya. Jadi saya pada kali ini akan memperlihatkan sedikit tahapannya penyelenggaraan PPG. Ada informasi umum mengenai PPL PPG Daljab, tahapan praktek pembelajaran, kemudian ada lembar kerjanya, tagihan, penilaian, dan aktivitas praktek pembelajaran. Jadi kalau dilihat dari tahapan penyelenggaraan PPL Daljab ini, PPL itu dilaksanakan setelah ujian komprehensif. Apabila Bapak Ibu sudah lulus ujian komprehensifnya, Bapak Ibu bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu PPL. Apabila ujian komprehensifnya tidak lulus, maka Bapak Ibu harus melaksanakan ujian remedial untuk komprehensif. Apabila ketika ujian remedial tidak lulus juga, maka perjuangan Bapak Ibu hanya berakhir sampai titik tersebut. Nah, untuk PPL PPG Daljab ini adalah informasi secara ringkas. Jadi tujuannya itu adalah untuk melaksanakan kemampuan pembelajaran reflektif. Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, SKS-nya itu yaitu 4 SKS dan dilakukan selama 31 hari. 31 hari ini akan dilaksanakan untuk 3 praktek pembelajaran. Hari pertama sampai hari ke-10 praktek pembelajaran yang pertama, hari ke-10 sampai hari ke-20 praktek pembelajaran kedua, hari 21 sampai 31 praktek pembelajaran ketiga. Dan pembelajaran yang dilakukan bisa dilaksanakan secara daring ataupun luring, tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing. Nah, bagaimana mengatasi jika ada jadwal yang libur, terutama untuk sekarang, untuk angkatan yang kedua ya. Nah, untuk angkatan yang kedua kan banyak sekali siswa-siswa yang masih dalam keadaan libur. Maka Bapak Ibu harus bekerja sama dengan pihak sekolah dan juga pihak orang tua untuk meminta izin kepada mereka untuk mengundang siswanya, baik secara luring ataupun secara daring. Artinya di sini pendekatan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu terhadap siswa-siswanya. Dan pada praktek pembelajaran ini, maka Bapak Ibu akan dibimbing oleh 1 orang dosen pembimbing dan 1 orang guru pamong. Kemudian, ketika praktek mengajar, maka Bapak Ibu itu harus wajib merekam pembelajaran secara daring ataupun luring ya, di sini dalam poin 5.A.2. Kemudian dalam pendampingan praktek belajar, bisa saja dosen pembimbing ataupun guru pamong tidak bergabung dalam kegiatan luring, tetapi wajib direkam. Nah, nanti rekamannya bisa ditonton oleh dosen pembimbing ataupun guru pamong. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran baik daring ataupun luring baiknya direkam. Nah, untuk daring, dosen pembimbing atau guru pamong bisa saja langsung bergabung ataupun hanya menonton rekamannya. Kalau yang luring, otomatis dosen pembimbing dan guru pamong akan menonton rekamannya. Nah, rekaman video ini harus dibuat dalam channel YouTube Bapak Ibu ataupun Google Drive. Terserah Bapak Ibu mau buatnya dalam YouTube ataupun Google Drive pribadi. Nah, upload link video yang belum diedit nanti submitnya di bagian 5.A.2. Kemudian, nah itu kan yang belum diedit videonya. Nanti videonya harus Bapak Ibu edit menjadi durasi 15 menit dan submitnya di 5.A.3. Dalam PPL PPG Daljab ini ada 7 LK yang akan Bapak Ibu kerjakan, 3 jurnal dan kasus, 3 penyelesaian kasus, dan 1 laporan singkat praktek mengajar.
Nah, itu secara umum. Mari ini kita masuk ke tahapan PPL. Jadi, dalam satu siklus, kita sebutnya tahapan lah ya, dalam satu tahapan praktik pembelajaran, ada 3 tahapan PPL. Pertama, pendahuluan, preparasi dan koneksi. Kemudian nanti ada penerapan inti, pelaksanaan praktik pembelajaran, dan ada penutupan, refleksi, dan tindak lanjut. Dalam praktik pembelajaran ini, SKS totalnya 4 SKS ya, selama 31 hari. Jadi beban belajarnya kalau dihitung rata-rata itu sekitar 7 JP. Ya, 7 JP per harinya ya Bapak Ibu. Nah, lembar kerjanya seperti yang tadi saya sebutkan, jadi ada 7 LK. 3 LK pertama mengenai jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar. Ini LK-nya itu adalah 3.1, 3.3, dan 3.5. Kemudian ada LK terkait penyelesaian kasus praktik mengajar 3.2, 3.4, dan 3.6. Dan terakhir LK 3.7 itu merupakan laporan singkat kegiatan praktik mengajar 1 sampai 3. Nah, ini bentuk-bentuk LK-nya. Mungkin Bapak Ibu yang baru masuk ke tahap PPL bisa langsung download di bagian atas ya. Nah, isi dari LK 3.1, 3.3, dan 3.5 itu ada kendala yang terjadi, ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, dan kasus atau permasalahan yang timbul. Nanti Bapak Ibu sekalian akan berdiskusi ya dengan dosen ataupun dengan guru pamong untuk mendiskusikan apa yang Bapak Ibu tulis di LK-LK ini ya. Nah, nanti berdiskusi tentang kendalanya bagaimana, ketidaksesuaiannya bagaimana, dan permasalahannya bagaimana. Kemudian LK tentang penyelesaian praktik mengajar, ini juga nanti berdiskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbingnya. Kasusnya apa yang ditemukan? Penyebabnya apa? Kemudian solusi, alternatif tindakannya apa? Dan untuk LK yang tadi laporan praktik mengajar itu formatnya seperti ini. Jadi tidak seperti laporan. Jadi tidak ada format seperti laporan ya, bahwa ada pendahuluan, teori dan sebagainya, tapi ini seperti laporan praktik mengajar, laporan dari penyelesaian kasus. Di mana formatnya itu mengenai deskripsi jenis kasus di kegiatan 1 apa, ya nanti kedua apa, ketiga apa, terus faktor penyebabnya, solusinya, hasil yang didapatkan, kemudian ada simpulan dan saran. Nah, ini tagihannya. Jadi secara keseluruhan dalam 31 hari Bapak Ibu harus menyelesaikan tagihan ini, di mana tagihannya terdiri dari 7 LK yang tadi ya, terdiri dari 3 jurnal praktek, 3 jurnal penyelesaian kasus, 1 laporan kegiatan praktek, dan 3 video praktek mengajar, durasi maksimal 15 menit. Penilaiannya seperti apa? Jadi penilaiannya itu nanti akan diberikan oleh rata-rata dari dosen pamong dan dari dosen pembimbing dan guru pamong. Mohon maaf ya. Ya, jadi skornya itu mengenai apa saja? Jadi ada skor dari dosen pembimbing ya, dari skor praktek pembelajaran, dari video praktek pembelajaran, dan dari skor aktivitas. Nah, skor aktivitas ini dari mana? Skor aktivitas ini dari LK yang telah Bapak Ibu buat. Nanti skor akhirnya itu dari dosen pamong, dosen pembimbing, dan guru pamong dibagi 2. Nah, ini rubrik penilaian untuk praktek mengajar. Nanti ini akan diisi oleh dosen dan guru pamong. Ini rubrik penilaian video praktek pengajar, dan untuk aktivitas itu merupakan penilaian dari LK-LK yang sudah Bapak Ibu isi ya. Dan ini adalah penilaiannya. Nilai akhirnya merupakan total dari semuanya, dari praktek, dari video, dan aktivitas pembelajaran. Nah, secara realnya seperti inilah apa yang Bapak Ibu lakukan nanti ya. Untuk angkatan 2 mungkin akan dimulai tanggal 1 Juli. Jadi itu langsung H1 disebutnya ya. Jadi tanggal 1 Juli, hari pertama, Bapak Ibu semua akan melaksanakan pikon sebanyak 3 JP, sekitar 150 menit. Kemudian akan diskusi persiapan praktek pembelajaran pertama. Dan H2, Bapak Ibu semua harus mengunggah perangkat pembelajaran dan prakteknya. Ya, H2, berarti tanggal 2 Juli.
Kemudian tanggal 3 Juli untuk angkatan 2 ya, itu adalah praktiknya dan unggah video ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mensiasati kapan gitu mau prakteknya ya. Nah, ini dimulai dari H3 sebenarnya sampai dengan H5. Oke ya. Sampai dengan H6 mungkin ya. Ya. H6 pokoknya harus diunggah aja begitu ya. Di H4 mengisi jurnal harian, mengajar dan daftar kasus LK 3.1. H5 nanti edit videonya, H6 unggah videonya 15 menit dan H7 konfirmasi. Nah, nanti setelah dikonfirmasi di bagian mana nih Bapak Ibu unggah video hasil editnya? Di bagian 5.A.4 ya. Kemudian di H8 akan dilakukan refleksi model konferensi 3 arah. Jadi kenapa konferensi 3 arah? Ini terdiri dari Bapak Ibu, guru pamong, dan dosen pembimbing. Di H9 mengisi LK 3.2 dan unggah ya. Jadi LK-nya langsung diunggah. Di H ke-10 akan melaksanakan review RPP kedua. Dan di bagian sini adalah unggah link video LK 3.1, 3.2 dan RPP kedua. Jadi dalam satu tahapan praktek pembelajaran Bapak Ibu akan melakukan pikon dengan dosen pembimbing dan guru pamong itu sebanyak 2 kali, yaitu di hari ke-1 dan hari ke-8. Nah, jika dibutuhkan untuk pikon lagi ya lebih dari 2 kali itu dipersilahkan. Untuk tahapan kedua itu hampir sama dengan tahapan pertama ya, karena durasi waktunya hampir sama yaitu 10 hari. Yang berbeda adalah di tahapan ketiga. Tahapan ketiga untuk langkah-langkah dari hari pertama sampai hari ke-10 mungkin yang berbeda itu di bagian akhirnya saja ya di sini ya, di bagian akhir bahwa setelah konferensi 3 arah ya, refleksi model konferensi 3 arah dan mengisi LK 3.6 dan mengunggahnya, dan di hari H30 itu kalau yang lain itu akan mendiskusikan review perangkat untuk tahapan selanjutnya, maka di tahapan ketiga di H ke-30 ini akan diskusi laporan praktek mengajar dari 1 sampai 3 dan mengisi LK 3.7 dan hari 31 itu membuat laporan praktek mengajarnya ya dan mengupload LK 3.7. Nah, mungkin sekian penjelasan tahapan-tahapan PPG Daljab 2021. Apabila ada hal-hal yang ditanyakan silahkan ditulis saja di kolom komentar, dan apabila yang membutuhkan slide bisa ditulis juga emailnya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.